Ya, selanjutnya itu kan tadi kita sempat ini ada gaya Lorentz ya. Gimana nih cara nyari gaya Lorentz-nya dong kalau kayak gitu ya. Nah, kalau mencari gaya Lorentz-nya mungkin kita pakai layar baru ya. Jadi gaya Lorentz itu kan F ya. F itu rumusnya B dikali I dikali L. Nah, dari rumus ini kita kembangkan lagi, turunkan lagi ya. Nah, tadi kan kita tahu ada I ya, jadi ada rumus I, ini ada rumus I sama dengan E per R, dimana E nya itu merupakan rumus B L V per R. Nah, I ini nanti kita ubah ya, jadi kita substitusikan ya, dari FBL I nya dirubah dari sini BLV per R. Jadi kayak gimana tuh Pak? Jadinya F sama dengan B dikali B lagi dikali L dikali V dikali L lagi nih ya, per R, sehingga B nya ada 2 jadi B kuadrat, L nya ada 2 jadi L kuadrat dikali V per R. Nah, ini adalah rumus gaya Lorentz-nya. Nah, mungkin gitu ya, ada suatu kejadian di mana seperti ini ya, misalnya ini batang yang tadi ya, Bapak gambar ulang, tapi ini arahnya ke bawah. Ini batangnya, sama ini dikasih medan magnet ya, diberi medan magnet, ini merata sebenarnya ya. Ini gambarnya jarang-jarang aja. Nah, kalau posisi seperti ini batangnya otomatis pasti akan jatuh ke bawah dong ya. Dia pasti nanti akan punya berat, batangnya ini punya berat ke bawah. Atau bisa jadi dikasih beban sengaja gitu ya, dikasih batu, dikasih tali terus kasih batu gitu ya. Nah, kita tahu kan nanti berarti ini akan turun ke bawah dong. Kalau turun ke bawah berarti ada gaya Lorentz-nya ke atas gitu ya. Berarti gaya Lorentz-nya ke atas. Nah, nanti akan ada gaya Lorentz-nya ke atas. Nah, apa aja yang bisa terjadi di sini? Bisa jadi ya, saat mau ke bawah tapi ditahan oleh gaya Lorentz-nya di atas. Akibatnya bisa 2, dia berhenti atau dia bergerak dengan kecepatan tetap gitu ya. Nah, sehingga ini bisa kita ambil ya, bahwa sigma F-nya sama dengan 0 ya. Jadi nanti imbas dari apa Pak? Dari yang tadi ya. Dia bisa juga diam atau bergerak dengan kecepatan tetap. Maka sigma F sama dengan 0. Yang ke bawah misalnya positif ya, W-nya dikurangi yang ke atas, F-nya sama dengan 0. Berarti W-nya sama dengan F gitu, ya Lorentz-nya ya. Nah, nanti W-nya itu apa Pak? Nah, M dikali G. F-nya Pak? Yang tadi BLV ya. B kuadrat, nah ini yang ini nih. L kuadrat kali V per R. Nah, nanti kalau mau ditanya, berarti kecepatannya itu berapa Pak? Nah,
kecepatannya itu adalah tinggal pindahin aja nih semuanya. Berarti ini M G R per B kuadrat L kuadrat. Nah, ini kecepatannya yang kita dapatkan. Nah, seperti itu ya. Jadi syaratnya apa? Syaratnya di sini nanti dia pada saat sudah memasuki kecepatannya konstan ya. Karena bisa jadi pada saat pertama itu dia akan bergerak dulu ya. Pada saat bergerak dengan kecepatan tertentu akan timbul gaya Lorentz. Nah, ini lama-lama akan mengurangi gaya Lorentz-nya, akan mengurangi kecepatannya dia. Nah, nanti akan ketemu kecepatan konstannya berapa. Seperti itu. Oke. Selanjutnya adalah kita masuk ke yang namanya transformator ya, atau trafo ya. Trafo, transformator atau yang sering disebut dengan trafo itu buat apa sih Pak? Sebenarnya gunanya adalah mengubah tegangan ya. Mengubah tegangan. Ya, jadi fungsinya trafo atau transformator itu mengubah tegangan. Oke. Gimana sih prinsip kerjanya sih Pak? Nah, jadi trafo itu jadi ini ada sebuah plat besi gitu ya. Nah, kemungkinan besi. Kenapa? Karena besi itu sifatnya tidak permanen ya. Kalau dijadikan magnet dia tidak permanen, terutama kalau besi lunak seperti itu. Nah, di sebelah kiri sini ada lilitan ya. Nah, lilitan sini. Nanti sebelah kanan juga ada. Nanti ada jumlahnya lilitannya ya. Nah, biasanya di sebelah kiri ini suka digambarkan seperti ini. Artinya ini berasal dari PLN atau sumber arus listrik gitu ya. Dan ini wajib GGL ya, gaya gerak listriknya ini bolak-balik maksudnya ya. Jadi nggak boleh baterai ya. Jadi baterai ini, kalau baterai itu nggak bisa dipakai ya, pakai transformator nggak bisa. Jadi harus yang bolak-balik, tidak boleh yang searah. Jadi kalau baterai kan ada positif negatifnya jelas. Tapi kalau PLN itu nggak ada, kamu colkan lihat deh, positif negatifnya nggak ada, karena dia selalu bolak-balik. Nah, di sini ada jumlah lilitan primer. Kenapa ini disebut primer Pak? Karena ini yang mau diubah yang dari PLN. Nanti ini adalah jumlah lilitan sekunder. Biasanya diturunkan, jadi biasanya nanti dulu lilitan yang sekunder lebih kecil. Kalau untuk alat listrik untuk menurunkan tegangannya seperti itu. Walaupun bisa dengan cara yang lain ya. Nah, ini yang kita pakai trafo aja. Nah, tegangan di sini, tegangan PLN-nya ada, nanti tegangan yang dihasilkan oleh trafo ini, yang dihasilkan itu berapa bisa kelihatan. Nah, seringnya ini kalau di sini sukanya dihubungkan dengan alat-alat listrik, misalnya lampu ya. Jadi nanti kalau ada lampu berarti itu adalah sekundernya ya. Kayak gitu, berarti itu hasilnya. Nah, gimana Pak jadinya untuk mencari tegangannya ini? Pakai rumus NP per NS sama dengan VP per VS. Meskipun nanti ada juga sama dengan IS per IP. Nah, ini adalah ini adalah kuota arus listriknya. Tapi yang sudah pasti benar itu yang ini. NP per NS sama dengan VP per VS. Pak, kalau IS per IP gimana Pak? IS per IP ini bisa digabung jika ya efisiensinya 100%. Artinya tidak ada energi yang terbuang dalam proses
pengubahan tegangan tadi dari tegangan primer atau PLN sampai sekunder atau alat-alat listrik kita gitu ya, seperti itu. Nah ini biasanya trafo suka ada di televisi ya, suka ada di berbagai alat-alat listrik ya yang agak besar, biasanya dia pakai transformator. Tapi kalau kayak charger kita kemungkinan itu bukan pakai transformator ya, ada yang lainnya ya. Jadi dia diatur tegangannya dengan rangkaian listrik saja. Oke. Nah, Pak, bagaimana jadi kalau efisiensinya tidak 100%, Pak? Memang pasti tidak 100% ya. Jadi, kenapa? Karena nanti ada energi yang terbuang dalam proses perpindahan seperti ini. Ya. Nanti rumusnya itu ya, rumus efisiensi sama dengan P out, P keluar atau P sekundernya dibanding dengan P in dikali dengan 100%. Nah, P out nih bisa juga disebut dengan P sekunder ya. Jadi ini bisa juga daya sekunder, ini berarti daya primernya. Nah, daya itu apa sih, Pak? Oke. Daya kalau kamu belajar tentang listrik ya. Jadi daya itu merupakan hasil kali tegangan dikali dengan arus listriknya. Sehingga ini rumusnya bisa kita ganti, efisiensi sama dengan VS IS gitu ya, per VP IP, ini dikali maksudnya, jadi dikali dengan 100%. Nah, ini untuk mencari IS sama IP, nah lebih tepatnya pakai rumus efisiensi gitu. Jadi kalau pakai rumus yang di atas ini, yang ini lebih cocok kalau misalnya dia efisiensi 100%. Meskipun kan jadinya nggak ada sebenarnya yang efisiensi 100%. Nah, itu yang jadi masalah ya. Oke, mudah-mudahan bisa ya di situ ya. Nah, nanti ada istilah menaikkan dan menurunkan tegangan. Jadi kalau yang namanya nanti ada istilah step up, transformator step up, ada transformator step down. Ciri-cirinya adalah nanti perbedaannya ada di tegangannya ya. Jadi kalau step up ya, di sini NP-nya ya, NP-nya lebih tinggi, NS-nya lebih rendah. Terus untuk VP-nya, oh maaf, terbalik ya. Jadi kalau step up, dia kan mau naikin tegangan ya. Jadi NS-nya lebih tinggi. Nanti VS-nya pun lebih tinggi. Jadi ya, tegangan yang dihasilkan bisa naik. Jadi untuk menghasilkan tegangan yang lebih tinggi itu wajib pakai trafo. Tapi kalau untuk menurunkan tegangan bisa pakai trafo ataupun bisa pakai resistor ya. Nah, untuk IP-nya nanti justru terbalik. Jadi arus listriknya malah makin besar. Jadi kalau tegangannya makin besar, kalau tegangannya makin besar, arus listriknya jadi makin kecil IS-nya. Lalu step down, ya NP-nya lebih besar daripada NS. Jadi NS lebih kecil sehingga nanti VS-nya pun ikut lebih kecil. Tapi arusnya IS-nya lebih besar. Nah,
Ini sering dipakai di PLN, yaitu pada saat mau dari PLN sampai ke rumah kalian gitu ya, itu kan melewati berbagai macam rintangan, makanya dia pakai sutet ya. Itu tower yang sangat tinggi ya, sampai rumah. Sebelum sampai rumah ya, nanti dia ada dinaikkan dulu tegangannya. Fungsinya dinaikkan tegangan apa Pak? Di step up arus listriknya jadi lebih kecil nih. Kalau arus listrik lebih kecil, nanti ternyata daya disipasinya lebih kecil gitu ya. Apa sih itu Pak daya disipasi? Daya yang hilang ya, jadi daya yang hilang. Kenapa Pak? Karena nanti oke, sebentar ya. Jadi daya disipasi itu rumusnya P sama dengan I di kuadrat dikali R. Nah, jadi apa? Jadi semakin tinggi arus listriknya ya, maka semakin besar daya hilangnya. Ini adalah daya disipasi ya. P D disipasi.